vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur Tanggapan sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menimbus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pertolongan kita pada nama Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 10 ayat 14 sampai bab 11 ayat 1. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya.
Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita tentu tidak dimaksudkan bahwa agar kita saling membenci di antara kita. Sabda Yesus dalam konteks panggilan agar kita sungguh-sungguh memilih Kristus sebagai pilihan yang utama disampaikan dalam kalimat-kalimat yang kontradiktif atau kontradiktoris, seakan-akan berlawanan satu sama lain. Anak membenci bapak, anak perempuan membenci ibu, menantu perempuan membenci mertua perempuan, seisi rumah tercerai-berai karena Kristus. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Dalam sastra Yahudi yang dipergunakan untuk penulisan kitab suci, memang tidak terdapat bahasa seperti kita punya, yakni yang namanya bahasa-bahasa superlatifus, mencintai lebih dari semua yang lain, lalu dikontraskan dengan kalau tidak membenci maka tidak layak. Itu sebetulnya lebih merupakan tantangan agar kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai segala-galanya. Kalau kita menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai segala-galanya untuk kita, lalu segala-galanya juga akan berlangsung dengan baik. Juga keluarga, juga relasi-relasi sosial, juga bahkan berkat-berkat yang bersifat duniawi akan diberikan kepada kita. Kita sudah merenungkan dan membaca sabda Tuhan kita Yesus Kristus, betapa Allah Bapa menjamin, menjaga, memelihara hidup kita. Itu pasti. Syaratnya hanya satu, menempatkan Kristus sebagai prioritas kehidupan kita. Pertanyaan kita adalah, apakah selama ini kita sudah menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai prioritas hidup kita? Atau kita mempunyai prioritas-prioritas lain yang terselubung, yang menggunakan nama Yesus tetapi maksudnya bukan untuk mengutamakan Tuhan kita Yesus Kristus, melainkan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, ini diuji melalui kesetiaan. Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik bertahan 2000 tahun lebih menjadi contoh bagaimana batu ujian gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan segala situasi yang ada yang dihadapinya, termasuk penganiayaan-penganiayaan yang harus ditanggungnya, tidak membuat gereja itu hancur, tetapi bertahan sampai hari ini. Karena apa? Karena gereja Kristus yang mendirikan adalah Kristus di atas fondasi Petrus sebagai batu karang dalam kebersamaannya dengan para rasul lainnya, 12 rasul yang menerima pengajaran khusus pada hari ini tentang tantangan penganiayaan yang akan mereka hadapi, bahkan juga dari dalam diri
komunitas itu sendiri. Namun kalau Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi pusat, yang menjadi prioritas, lalu semuanya itu tidak akan membuat gereja hancur. Sudah terbukti gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam berbagai macam karakternya. Misalnya ada gereja Katolik Ritus Timur, ya gereja Maronit yang menggunakan bahasa Arab, yang tetap dalam kesatuan dengan gereja Katolik Roma. Ini contoh bagaimana gereja Kristus tetap bertahan sampai hari ini. Mari kita saling mendoakan agar kita dalam hidup kita senantiasa menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai prioritas yang kita utamakan dalam rangka pewartaan sukacita Injil kepada siapapun tanpa diskriminasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.